Rusia di tengah krisis bahan bakar besar-besaran kembali ke era Uni Soviet. Hari ini, 10 Juli diketahui bahwa otoritas Rusia sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengembalikan praktik visa keluar. Visa yang sama seperti yang ada di Uni Soviet. Itu adalah ketika Anda harus mendapatkan visa untuk bisa meninggalkan negara. Tanpa visa itu, seperti pada masa Soviet, Anda tidak akan diizinkan pergi. Segera membeli tiket dan langsung terbang dari Rusia mungkin akan menjadi hal yang mustahil. Negara ingin memutuskan siapa yang boleh pergi dan siapa yang tidak. Ini adalah jalan langsung menuju mobilisasi massal yang sekarang kembali dibicarakan secara terbuka. Sementara itu, pemerintah Federasi Rusia akhirnya mengakui bahwa bensin tidak cukup untuk semua orang. Saat ini, Rusia hanya mampu memproduksi 65% dari kebutuhan dalam negerinya. Situasinya sudah sampai pada titik di mana di 5 wilayah Rusia, pihak berwenang mengirim pasukan bersenjata untuk melindungi SPBU dari warga Rusia sendiri. Dan dalam situasi seperti ini, semakin banyak sumber yang menunjukkan bahwa Vladimir Putin secara prinsip sedang bersiap untuk gelombang eskalasi baru, karena perang telah menjadi masalah prinsip baginya. Mari kita bahas apa yang sedang terjadi, mengapa hal ini terjadi sekarang, dan bagaimana semuanya saling berkaitan menjadi satu gambaran utuh. Dengan kilang minyak yang terbakar, antrean panjang untuk mendapatkan bensin. Dengan rumor tentang mobilisasi dan persiapan untuk eskalasi baru. Yang paling penting, untuk apa sebenarnya Putin membutuhkan apa yang disebut visa keluar bagi semua warga Rusia? Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas semua topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, sukai video ini, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Dan teman-teman, saya benar-benar mengajak kalian untuk berlangganan saluran ini. Kita sedang menuju 300.000 pelanggan. Jadilah bagian dari komunitas kami juga. Jadi, mari kita mulai dengan berita paling heboh hari ini. Berita paling heboh tanggal 10 Juli. Media Mozem Obyasnit mengutip sumber di kalangan diplomatik dan narasumber yang dekat dengan administrasi Presiden Putin, menulis bahwa Kremlin sedang menyiapkan larangan keluar negeri tanpa visa keluar khusus. Paket dokumen untuk rancangan undang-undang tersebut sedang disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri. Dan hal ini dilakukan dengan dalih meningkatkan keamanan warga Federasi Rusia di luar negeri. Formulasi kalimatnya sendiri seperti diambil dari salah satu buku Orwell. Untuk melindungi warga Rusia di luar negeri, mereka hanya perlu apa? Berhenti mengizinkan mereka pergi ke luar negeri. Jika orang Rusia tidak pergi ke luar negeri, berarti dia akan baik-baik saja. Dan inilah rincian inisiatif baru dari Kremlin yang tampak sangat mengkhawatirkan. Direncanakan akan diberlakukan yang disebut visa keluar untuk wisata. Menurut aturan baru, ke negara-negara NATO yang tidak bersahabat, orang Rusia hanya dapat bepergian dalam kelompok terorganisir minimal 10 orang dan dengan rute yang telah disetujui sebelumnya. Ya, persis seperti yang terjadi pada masa Uni Soviet. Untuk negara-negara lain yang daftarnya masih sedang disusun, masih ada kemungkinan untuk wisata individu. Tetapi visa keluar tetap akan diperlukan dalam situasi apapun. Dan berikut kutipan dari salah satu sumber yang menggambarkan seluruh filosofi dari sistem baru ini. Seperti sekarang ini, yaitu beli tiket lalu langsung terbang, tidak boleh terjadi lagi. Negara harus memberikan izin untuk keluar. Dan untuk memahami seberapa serius kemunduran ini, kita harus mengingat sejarah. Larangan bepergian ke luar negeri muncul di Rusia pada era Stalin. Pada tahun 1935, sebuah undang-undang disahkan yang menyamakan pelarian ke luar negeri dengan pengkhianatan terhadap tanah air, yang dihukum dengan hukuman mati. Dan hingga tahun 1991, untuk bepergian ke luar negeri, warga Soviet harus melalui banyak persetujuan dan mendapatkan izin, yaitu visa keluar itu sendiri. Artinya, ini adalah tentang kembalinya mekanisme yang terakhir kali digunakan pada masa Uni Soviet. Dan di sini penting untuk dicatat bahwa rumor seperti itu sudah beredar bahkan pada awal perang besar-besaran Rusia melawan Ukraina. Pada Juli 2022, perwakilan Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia Alexei Zaitsev menegaskan, kutipan, tidak ada rencana untuk memperlakukan visa keluar khusus apapun. Saat itu, dia juga mengingatkan bahwa hak untuk bebas keluar dari negara dan kembali dijamin oleh Pasal 27 Konstitusi. Dan hak tersebut hanya dapat dibatasi jika seseorang dicurigai melakukan kejahatan atau jika negara memperlakukan status darurat militer. Dan sejak saat itu, kenyataannya memang telah berubah.
Mekanisme pembatasan keluar negeri sudah dimasukkan dalam Undang-Undang tentang Surat Panggilan Elektronik yang berlaku sejak tahun 2023. Undang-undang ini memungkinkan seseorang langsung dilarang keluar negeri begitu surat panggilan muncul di daftar elektronik Kementerian Pertahanan. Dan dalam keadaan darurat militer yang sudah diberlakukan di wilayah Ukraina yang diduduki, larangan keluar negeri bisa diperluas jauh lebih luas. Tapi berita seperti ini bersinggungan dengan berita lainnya. Sementara Rusia membangun tembok dari dalam, Eropa membangunnya dari luar dan ingin meninggalkan orang Rusia, seperti laba-laba dalam toples. Di sini ada titik balik penting yang membuat situasi bagi orang Rusia benar-benar tanpa jalan keluar. Ya, untuk saat ini tentu saja masih ada pilihan, tapi ke depannya akan semakin buruk. Sementara Moskwa memikirkan bagaimana agar warganya tidak keluar, Uni Eropa memutuskan siapa di antara mereka yang tidak akan diizinkan masuk. Pada hari yang sama, 10 Juli diketahui bahwa negara-negara Uni Eropa telah menyetujui versi baru larangan pemberian visa kepada personel militer Rusia sebagai bagian dari paket sanksi ke-21. Awalnya Komisi Eropa mengusulkan untuk melarang masuk semua warga negara Rusia yang pernah bertugas di angkatan bersenjata atau terlibat dalam aksi militer. Versi awalnya berlaku untuk semua orang yang memainkan peran apapun di militer Rusia, termasuk fungsi administratif dan logistik, dengan pengecualian hanya untuk para desertir. Namun, inisiatif tersebut dilunakkan setelah adanya keberatan dari Prancis, Italia, dan Yunani. Akhirnya, larangan tersebut dipersempit hanya untuk visa jangka pendek bagi mereka yang secara langsung terlibat dalam perang melawan Ukraina setelah Februari 2022. Paris dan Roma menunjukkan hal yang masuk akal. Di Rusia berlaku wajib militer, dan larangan yang luas pada dasarnya akan berlaku untuk semua pria yang telah menjalani dinas militer wajib. Namun seperti yang Anda pahami, arah kebijakan ini sudah jelas. Eropa menutup diri dari warga Rusia yang terkait dengan perang, dan Rusia juga menutup diri dari dunia luar. Seseorang yang berada di dalam sistem menjadi terjepit. Dari dalam, ia tidak diizinkan keluar oleh negaranya sendiri. Dari luar, ia tidak diizinkan keluar oleh negara lain. Sekarang ke pertanyaan utama. Mengapa pembicaraan tentang visa keluar muncul tepat saat ini? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam Rusia itu sendiri. Dan di Rusia sedang terjadi bencana bahan bakar yang hari ini untuk pertama kalinya secara resmi diakui oleh pihak berwenang. Kata-kata yang sebulan lalu masih tak terbayangkan keluar dari mulut pejabat Rusia, hari ini diucapkan oleh Wakil Perdana Menteri Alexander Novak. Dan berikut kutipannya. Kita harus mengakui bahwa di pasar bahan bakar ada masalah dan ada kekurangan, yang menyebabkan kita melihat antrean atau terkadang SPBU beroperasi tidak stabil. Dia menyebutkan alasannya secara langsung. Pabrik-pabrik mengalami kerusakan akibat serangan drone. Dan yang menarik, pengakuan Novak ini muncul setelah berminggu-minggu penyangkalan. Baru 2 hari yang lalu, dalam rapat dengan Vladimir Putin, Alexander Novak yang sama mengatakan bahwa situasinya akan stabil. Pada 1 Juli, dia juga meyakinkan bahwa pasar, kutipannya, secara keseluruhan sudah tercukupi. Pada 26 Juni, dia juga menjelaskan semuanya sebagai akibat dari kepanikan dan permintaan buatan. Katanya, sebenarnya bensin sangat melimpah, hanya saja tidak tahu mau dikemanakan. Tapi justru orang Rusia sendiri yang membuat kepanikan besar ini, padahal situasinya sebenarnya baik-baik saja. Nah, sekarang dia akhirnya mengakui bahwa memang kekurangan bensin itu benar-benar ada. Kenyataannya, seperti kata pepatah, jauh lebih kuat daripada propaganda. Jadi, tidak ada lagi Solovyov atau Skobiva yang bisa meyakinkan orang Rusia yang sedang antre di SPBU bahwa bensin itu ada dan situasinya baik-baik saja. Skala kenyataan ini dalam angka, dan angka-angka ini mengejutkan. Saya tekankan, mengejutkan dengan cara yang menyenangkan. Produksi bensin mobil pada minggu ini turun menjadi 65% dari rata-rata tingkat konsumsi musim panas. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dipahami, produksi bensin anjlok menjadi 75.000 ton per hari. Sementara dalam periode yang sama, warga Rusia mengonsumsi sekitar 120.000 ton per hari. Dan saya tekankan, ini hanya untuk pasar domestik. Keterlambatan produksi dibandingkan kebutuhan pasar mencapai 40-45.000 ton per hari atau sekitar 35%. Dan sekarang, perhatikan baik-baik. Pada bulan Juni saja, selisihnya diperkirakan sebesar 25%. Artinya, kekurangan ini terus bertambah dengan sangat cepat.
Beberapa serangan lagi ke kilang minyak dan situasinya akan benar-benar menjadi bencana. Artinya saat ini sepertiga pasar sama sekali tidak bisa dipenuhi. Dan sekarang drone Ukraina menghancurkan pabrik demi pabrik. Misalnya pada 6 Juli, pabrik pengolahan minyak Omsk berhenti beroperasi. Ini adalah kilang minyak terbesar di Rusia dan yang terakhir dari 10 besar yang sebelumnya masih belum tersentuh oleh serangan Ukraina. Sejak 2 Juli, kilang minyak Nizhny Novgorod Nefteochimtes berhenti beroperasi. Ini adalah produsen bensin terbesar kedua di negara ini. Sejak 8 Juli, kilang minyak Saratov berhenti menerima minyak mentah. Dan menurut penilaian Energy Intelligence, saat ini setengah dari seluruh kapasitas kilang minyak di Rusia sedang menganggur. Dan tingkat operasional kilang minyak turun ke level yang belum pernah terlihat sejak akhir dekade 1990-an. Produksi bensin turun setidaknya 25% dalam setahun, sedangkan solar hampir turun 40%. Dan inilah gambaran penghinaan nasional. Negara adidaya minyak mulai mengimpor bensin lewat laut dari India. Dan kekurangan volume ditutupi dengan pasokan dari Belarus, yang pada bulan Juni meningkatkan pasokannya hingga mencapai rekor. Pemerintah sudah mengambil langkah putus asa dan melarang ekspor bahkan bahan bakar diesel. Dan yang penting, pemerintah mengizinkan produksi bensin dan diesel dengan standar kualitas yang lebih rendah. Dan hari ini di Rusia terjadi sesuatu yang merupakan ciri khas dari rezim totaliter manapun. Kremlin mulai mengatasi kekurangan bensin dengan pentungan. Hari ini diketahui bahwa Oblast Kirov di Federasi Rusia telah menjadi wilayah kelima di mana patroli bersenjata dikirim ke SPBU. Pernyataan dari otoritas tempat terdengar hampir lucu. Untuk menjaga ketertiban di SPBU, kini petugas patroli, petugas lalu lintas, dan anggota Rosgvardia akan berjaga secara permanen. Wilayah Kirov mengikuti jejak Kuban, Transbaikalia, Novosibirsk, dan wilayah Irkutsk. Selain itu, situasi di seluruh negeri benar-benar tampak surrealis. Jika di Kuban dan wilayah Novosibirsk, di SPBU dijaga oleh para kozak, relawan, dan yang disebut petugas keamanan rakyat, maka di wilayah lain, perhatikan, polisi dan Rosgvardia telah dikerahkan di SPBU. Di wilayah Irkutsk, aparat keamanan berpatroli di antrean sepanjang waktu dan sudah mulai menahan, seperti yang mereka katakan, para calo. Penjatahan langsung juga mulai diterapkan. Semuanya seperti di masa perang. Di wilayah Kirov, mulai 11 Juli, bahan bakar akan didistribusikan berdasarkan prinsip genap dan ganjil. Pada hari genap, kendaraan dengan nomor genap yang boleh mengisi bahan bakar. Sedangkan pada hari ganjil, kendaraan dengan nomor ganjil. Sampai pada titik yang absurd, pihak berwenang mengeluh bahwa hampir setengah dari para pengemudi, katanya, datang hanya untuk menambah 1 hingga 10 liter bensin ke tangki mereka, sehingga menyebabkan antrean. Jadi, hal yang dulunya dianggap normal, sekarang menjadi masalah yang harus diselesaikan dengan bantuan aparat keamanan. Sekarang mari kita susun seluruh teka-tekinya. Mengapa negara yang pabrik-pabriknya terbakar dan tangki mobil-mobilnya kosong, tiba-tiba merasa perlu mengurung warganya sendiri di dalam negeri dan mengembalikan apa yang disebut visa keluar? Jawabannya adalah krisis bahan bakar hanyalah puncak dari masalahnya. Di balik itu semua, ada persiapan untuk sesuatu yang justru akan membuat orang-orang ingin melarikan diri. Yang pertama adalah mobilisasi. Di saluran Z sudah mulai beredar rumor tentang gelombang pemanggilan wajib militer baru. Disebutkan angka 1 hingga 2 juta orang dan waktunya pada bulan Oktober. Nah, apakah ini membuat orang Ukraina khawatir? Langsung setelah pemilihan bulan September untuk Duma Negara. Logikanya seperti ini. Pertama pemilu, lalu semua keputusan yang tidak populer. Dan disinilah visa keluar digabungkan dengan mobilisasi menjadi satu mekanisme yang utuh. Saya ingatkan, Undang-Undang tentang surat panggilan elektronik sudah memungkinkan seseorang menjadi tidak bisa keluar negeri secara instan. Dan visa keluar hanya menutup celah terakhir saja. Artinya, kemungkinan untuk sekedar membeli tiket dan terbang ke kota lain sebelum surat panggilan sampai kepadamu. Negara ingin agar pada saat gelombang mobilisasi baru, pintu-pintu sudah benar-benar tertutup rapat. Yang kedua adalah eskalasi. Semua ini bukanlah tanda-tanda, Anda tahu, dari negara yang berniat mengakhiri perang. Ini adalah tanda-tanda negara yang bersiap untuk melanjutkan dan memperluasnya. Dari sinilah muncul suasana militerisasi bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, di Sankt Petersburg sudah mulai mencari penembak untuk melawan drone. Negara mengarahkan masyarakat sepenuhnya ke jalur militer, dan pada saat yang sama, apa yang dilakukan? Menutup semua jalan keluar.
Dan logika Rusia modern semakin mirip dengan logika terburuk Uni Soviet. Semakin buruk keadaannya, semakin kuat kuncinya. Pengakuan akan kekurangan bahan bakar, aparat keamanan di SPBU, dan penjatahan bensin. Jadi, rumor tentang mobilisasi dan rencana visa keluar ini, seperti yang Anda pahami, bukan berita yang berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari satu strategi, menahan orang-orang di dalam negeri dan memobilisasi semua sumber daya mereka, baik itu sumber daya manusia, material, finansial, dan sebagainya. Dan semua itu untuk perang yang tidak berniat dihentikan oleh Kremlin. Jadi, mari kita simpulkan. Hanya dalam satu hari, pada 10 Juli, kita melihat bagaimana realitas baru terbentuk bagi warga Rusia. Negara sedang membahas kembalinya praktik visa keluar ala Stalin. Jadi, bepergian ke luar negeri bukan lagi hak, melainkan izin dari negara. Eropa, di sisi lain, menutup pintu bagi mereka yang terlibat dalam perang. Pemerintah Rusia untuk pertama kalinya mengakui adanya kekurangan bahan bakar. Produksi bensin anjlok hingga 2/3 dari kebutuhan. Nah, di SPBU, alih-alih bahan bakar, justru ada undian, Rosgvardia, dan polisi. Dan di atas semua itu beredar rumor tentang mobilisasi. Jelas, Kremlin sedang bersiap bukan untuk perdamaian, tetapi untuk babak baru perang. Dan hal pertama yang dilakukan negara saat bersiap memaksa orang ke garis depan adalah menutup semua jalan keluar terlebih dahulu. Karena dari Rusia yang semakin berubah menjadi camp itu, banyak orang akan ingin keluar. Dan tugas pemerintah adalah memastikan tidak ada seorang pun yang bisa keluar. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Dan jika Anda ingin mendukung kerja channel YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan detail pembayaran yang tercantum di deskripsi video ini. Itu saja dari saya, jaga diri Anda baik-baik, sampai jumpa semuanya.